Apa Pendem Gulu. Kisah berawal dari ketidaktahuan Warijan tentang sosok-sosok makhluk gaib yang dalam beberapa waktu belakangan itu ditemuinya. Sosok-sosok makhluk astral dalam wujud manusia biasa itu sangat sulit sekali dibedakannya, dan bahkan Warijan pun sering terperdaya oleh makhluk-makhluk yang berasal dari alam gaib tersebut. Penglihatan matanya tidaklah seperti dulu lagi. Pendengarannya pun kini lebih tajam daripada sebelumnya, dan terkadang dia tidak sadar jika ia sedang bersama sosok-sosok makhluk tak kasat mata yang berwujud manusia seperti dirinya. Hal itu pun membuat Warijan merasa tidak tenang dan mulai tertekan. Selain mulai mengalami hal-hal di luar nalar, Warijan pun mulai disebut kurang waras oleh orang-orang di dusun tempat tinggalnya. Kejadian pertama yang membuat Warijan mulai sulit untuk membedakan antara manusia dengan makhluk tak kasat mata adalah ketika ia didatangi oleh makhluk gaib yang menjelma menjadi seseorang yang bernama Basuto. Kala itu, Basuto meminta tolong kepada Warijan untuk dibuatkan kandang ternak di rumahnya, padahal menurut kedua orang tua Warijan dan juga Pade Samto, Basuto adalah sesepuh dusun yang sudah sangat lama meninggal dunia. Sore itu, sepulangnya Warijan dari ladang milik orang tuanya, Warijan ditemui oleh Basuto. Sosok orang tua dengan kumis panjang yang telah terlihat memutih itu mengajak Warijan ke rumahnya untuk membantunya menangkap ayam-ayam peliharaannya. Karena hari sudah sangat sore, Warijan pun langsung mengikuti sosok Mbak Suto pergi ke tempat tinggalnya, karena pada umumnya ayam-ayam yang biasa dipelihara warga dusun akan hilang jika tidak segera dimasukkan ke dalam kandang mereka. Tanpa sedikit pun rasa curiga, Warijan pun mengikuti langkah Mbah Suto yang hanya dalam waktu sekejap ia merasa sudah berada di lingkungan yang berbeda. Sebuah dusun yang lebih terbelakang daripada dusun tempat tinggal Warijan pun pada awalnya membuat Warijan merasa sangat heran. Di sebuah dusun yang menjadi tempat tinggal Mbah Suto itu, hampir seluruh rumahnya masih beratapkan jerami dan dinding yang terbuat dari anyaman bambu. Tapi yang membuat Warijan tidak merasa berpindah alam adalah suasana di tempat itu sama seperti di tempat Warijan berada sebelumnya. Sore menjelang malam, seolah matahari sudah berada di tepian bumi kala itu. Sesampainya Warijan di rumah Mbak Suto, ia pun langsung disambut oleh istri dari Mbak Suto yang bernama Mbak Tumi dan juga cucunya yang bernama Rusmini. Gadis cantik dengan rambut panjang terurai itu tampak tersenyum ke arah Warijan yang membuat hati Warijan bergetar. "Iki lole omaku, iku Mbak Tum, lan iki Rusmini," ujar Mbak Suto memperkenalkan keduanya. "Loh, ayam sampean mana, Mbah?" tanya Warijan yang tampak salah tingkah setelah tatapan matanya beradu pandang dengan Rusmini. "Ada di belakang rumah. Nanti saja, Le. Sekarang kita ngeteh dulu saja. Itu loh, Rusmini sudah membuatkan wedang teh dan jagung rebus," balas Mbah Suto sambil menunjuk hidangan yang sudah tersaji di serambi rumahnya. Tanpa sedikit pun rasa curiga dan juga ragu, Warijan pun langsung menikmati hidangan yang telah tersedia itu dan terus berbincang penuh keakraban dengan Mbak Suto, Mbak Sumi dan juga Rusmini. Setelah menyadari jika dirinya sudah menghabiskan beberapa gelas wedang teh dan juga jagung rebus yang disajikan itu, Warijan pun lalu mengajak Mbak Suto untuk menangkap ayam-ayam miliknya. Tapi Mbah Suto malah meminta Warijan untuk membuatkannya kandang ayam agar mereka tidak lagi direpotkan dengan hewan-hewan peliharaan mereka. Merasa tidak keberatan dengan permintaan Mbah Suto, Warijan pun memenuhinya dan segera membuatkan kandang ayam serta pagar bambu di belakang rumah Mbah Suto. Tanpa sedikit pun menyadari keanehan-keanehan yang ada, Warijan pun terus bekerja hingga semua yang diinginkan oleh Mbah Suto pun selesai dikerjakan oleh Warijan. Setelah semua yang diminta oleh Mbah Suto selesai dikerjakannya, Warijan pun langsung berpamitan pulang.
Walau sempat menahan Warijan agar tidak segera pulang, tapi akhirnya baik Mbak Suto maupun Mbak Tumi serta juga Rusmini akhirnya mengantarkan Warijan hingga sampai ke pelataran rumahnya. Hal yang belum diketahui Warijan kala itu adalah sosok Mbak Suto dapat menembus ruang dan juga waktu sehingga ia bisa keluar dan masuk dari alam gaib menuju ke alam nyata hanya dalam waktu singkat. Kemampuan itu tidak banyak dimiliki oleh makhluk-makhluk sebangsa jin karena hal itu hanya dapat dilakukan oleh makhluk gaib dengan kesaktian yang tinggi. Sesampainya Warijan di pelataran rumahnya, keadaan pun tidak berubah. Semua masih tampak sama seperti ketika ia pergi bersama Mbak Suto. Padahal tanpa sepengetahuan Warijan sendiri, dirinya sudah pergi meninggalkan rumah selama 3 hari lamanya. Walah Jan, kamu itu dari mana saja? Bapak dan ibu itu bingung mencari-cari kamu. Sampai-sampai bapak bertanya pada Pak Desa Mino, ujar Pak Gino ayah dari Warijan. Loh, aku kan pergi ke rumah Mbak Suto pak, cuma sebentar aja kok, jawab Warijan dengan wajahnya yang terlihat lelah kala itu. Sebentar bagaimana toh Jan? Kamu itu sudah pergi selama 3 hari, balas Pak Gino yang membuat Warijan tersenyum mendengarnya. Wah, bapak ini kalau bercanda suka kejauhan. Orang saya baru pergi sekitar 1 jam kok, balas Warijan sambil tersenyum. Yowes pak, aku ngantuk. Aku mau tidur dulu, imbu Warijan yang langsung masuk ke dalam rumahnya dan merebahkan dirinya di sebuah dipan bambu yang ada di ruang tamu rumahnya. Tanpa menggubris rasa khawatir dari kedua orang tuanya, Warjan pun langsung tertidur dengan pulas di dipan bambu, tempat biasa ia menghabiskan waktunya di kala senja. Sementara itu, walaupun masih merasa sangat khawatir dengan keadaan Warijan, Pak Gino dan istrinya mulai merasa tenang dengan kembalinya anak sulung dari 3 bersaudara itu. Di keesokan harinya, Pak Gino yang sudah berkali-kali membangunkan Warijan, tapi tidak juga kunjung bangun itu membiarkan anak pertamanya itu tertidur dan meninggalkan Warijan ke ladang. Tapi setelah mereka kembali dari ladang di sore harinya, Pak Gino dan istrinya serta kedua adik dari Warijan dibuat terkejut dengan apa yang dilakukan Warijan di sore itu. Seluruh pintu yang ada di rumah Pak Gino terlihat terbuka dan di atas meja yang berada di dalam ruang tamu rumahnya terlihat banyak sekali gelas kosong dan juga beberapa teko yang biasa dipakai Pak Gino untuk membuat teh setiap harinya. Warijan yang masih dalam posisi tertidur itu terlihat seperti habis kedatangan tamu yang begitu banyak. Merasa agak kesal dengan apa yang didapatinya di rumah, Pak Gino pun langsung membangunkan Warijan dengan cara paksa hingga pemuda yang pernah belajar ilmu-ilmu kejawen dengan Sudiro itu terbangun dengan wajahnya yang terlihat sangat lelah. Kenapa toh pak? Aku baru aja tidur, ujar Warijan yang merasa sedikit kesal dengan orang tuanya. Kamu itu habis terima banyak tamu Jan. Itu loh, gelas, piring, teko berantakan di atas meja. Seperti orang habis pesta kamu ini, balas Pak Gino sambil menunjuk gelas dan juga piring kosong yang ada di meja ruang tamunya. Ah, itu toh. Tadi teman-temanku datang loh pak. Rusmini itu datang bawa teman-teman perempuannya, serta banyak juga teman-teman lelakinya, balas Warijan yang kembali membaringkan tubuhnya. Teman dari mana lagi Jan? Kamu ini kalau bicara itu yang jelas. Masa temanmu kamu suguhi gelas sama piring kosong? Tanya Pak Gino sambil terus memperhatikan keanehan yang ada. Tadi itu Rusmini datang bawa banyak makanan. Dia juga kok yang buatin teh di dapur, balas Warijan dengan santainya. Alah, aku tidak ngerti apa yang kamu maksud itu Jan. Sekarang lebih baik kamu mandi, jangan tidur lagi. Ini sudah waktunya surup, balas Pak Gino dengan nada suara yang meninggi. Sudah beberapa hari belakangan ini, Warijan hanya berdiam diri di rumah dan enggan membantu kedua orang tuanya di ladang. Padahal saat itu musim tanam telah tiba yang mengharuskan semua orang yang memiliki ladang untuk menanami ladang mereka dengan kacang dan juga jagung.
sebelum musim hujan benar-benar datang. Tapi Warijan yang terlihat enggan membantu kedua orang tuanya itu memilih tidur di balai bambu tempat biasa ia berbaring daripada harus membantu orang tuanya bercocok tanam. Kabar miring tentang kelakuan aneh yang mulai diperlihatkan Warijan pun menyebar dari mulut ke mulut. Warga dusun yang telah menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri menganggap Warijan kini sudah kehilangan kewarasannya. Hal itu disebabkan dengan kegiatan yang dilakukannya selama lebih dari 1 minggu belakangan ini. Warijan yang hanya seorang diri di rumahnya terlihat sedang berbincang hangat dengan seseorang. Gelak tawa Warijan pun terdengar dari rumahnya yang sangat sepi di kala siang hari itu. Hal itu pun membuat Pak Gino merasa malu atas kondisi anaknya dan melaporkan hal itu kepada Pak Desa Mino yang baru saja diangkat menjadi kepala dusun menggantikan Pak Karso. Karena tidak ingin gegabah dalam mengambil tindakan, Pak Desamino pun mengajak Pak Gino dan beberapa orang lainnya untuk mengintai apa yang sebenarnya dilakukan Warijan di siang hari ketika kedua orang tuanya dan juga kedua adiknya pergi ke ladang. Tidak lama setelah Pak Gino dan istrinya serta kedua anaknya pergi meninggalkan Warijan seorang diri di rumahnya, tiba-tiba saja Warijan keluar dari dalam rumahnya dan membuka pintu rumahnya lebar-lebar. Seolah seperti sedang menerima seorang tamu, Warijan pun terlihat berbicara seorang diri sambil terus mengulum senyum. Dan tidak lama kemudian, Warijan pun kembali membuka semua pintu dan jendela rumahnya sambil mempersilahkan seseorang untuk masuk ke dalam rumah. Karena merasa semakin penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Warijan, Pak Desa Mino pun mengajak Pak Gino mendekat agar bisa lebih jelas lagi mengetahui apa yang sedang dilakukan Warijan yang sebenarnya. Selain terdengar suara tawa dari Warijan yang seolah sedang bersenda gurau, Pak Desamino dan juga Pak Gino serta beberapa orang lainnya mendengar suara seperti nyamuk yang berdenging di telinga tapi terdengar cukup kencang. Suara-suara aneh itu menyertai suara Warijan yang terdengar menceritakan tentang pengalaman-pengalaman hidupnya yang sudah pernah ia lewati. Merasa ada yang tidak beres dengan diri Warijan, Pak Desamino pun langsung berjalan dengan tenang ke arah pintu depan rumah Pak Gino, diikuti juga oleh sang pemilik rumah dan juga beberapa warga dusun sekitar. Tanpa basa-basi lagi, Pak Desamino pun langsung mengucapkan salam setelah beliau berdiri tepat di depan pintu rumah tersebut. Tapi aneh, di dalam rumah itu tidak ada siapapun selain Warijan yang merasa kebingungan dengan semua yang terjadi padanya. "Kamu itu sedang apa, Le?" tanya Pak Desamino dengan wajah tegasnya. Anu Pade, ini saya sedang Pade, balas Warijan yang merasa sangat terkejut dengan kenyataan yang terjadi. "Siapa yang bertamu ke rumah ini, ha?" tanya Pak Desamino dengan sangat tegas. "Anu Pade, teman-teman saya baru teman-teman baru saya dari desa Kahuripan," jawab Warijan yang masih terlihat kebingungan. "Sepertinya teman-temanmu itu bukanlah dari bangsa kita, Le. Sepertinya mereka adalah makhluk-makhluk gaib yang memang sedang mencoba mengganggumu," balas Pak Desamino yang perlahan masuk lalu duduk di kursi tamu tempat Warijan berada. "Malam ini juga kita pergi ke rumah gurumu. Mungkin dia tahu apa yang sebenarnya sedang kau alami saat ini, Le," imbu Pak Desamino yang membuat Warijan hanya menganggukkan kepalanya. Setelah menceritakan tentang siapakah sosok-sosok yang mendatanginya dalam beberapa hari terakhir itu, Warijan pun langsung diajak berangkat ke rumah Sudiro hari itu juga. Selain merasa khawatir atas kondisi kejiwaan Warijan yang semakin terganggu, Pak Desamino juga tidak ingin orang-orang lain semakin menganggapnya gila karena mempelajari ilmu-ilmu kebatinan. Sesampainya Warijan yang ditemani oleh Pak Desamino dan juga Pak Gino di rumah Sudiro, mereka pun langsung menceritakan apa yang sedang dialami oleh Warijan. Sudiro
yang memang sudah mengetahui jika muridnya itu sudah memiliki mata batin yang terbuka sempurna, mengatakan jika hal itu sangat-sangat wajar. Tapi selain itu, memang Warijan sedang diinginkan oleh sosok makhluk yang terus mendatanginya tersebut. Biarlah, sementara Warijan tinggal di sini dulu Mas Gino. Biar saya yang urus semuanya, ujar Sudiro yang membuat Pak Gino dan juga Pak Desa Mino merasa tenang. Pokoknya saya pasrahkan Warijan kepada sampean Kang Diro. Mau sampean apakan terserah. Yang penting anak saya tidak kembali melakukan hal-hal aneh. Karena saat ini tuh semua warga dusun menganggap anak saya sudah kehilangan kewarasannya. Balas Pak Gino dengan penuh keyakinan. Setelah kepergian Pak Desa Mino dan juga Pak Gino, Warijan terlihat hanya menundukkan wajah ketika sosok Gatra Pawira, Kiwana Sela, Kiwana Taru serta Wanarupa hadir dan mengelilinginya. Warijan yang terlihat ketakutan pun membuat Sudiro tersenyum dan langsung menghampirinya. Karena masih belum dapat menerima wujud asli dari makhluk-makhluk gaib yang ada di kediamannya, Sudiro pun langsung meminta kepada Gatra, Pawira, dan yang lainnya untuk merubah dirinya menjadi sosok yang memang menggambarkan sosok masing-masing dari keempat makhluk gaib tersebut dalam wujudnya ketika menjelma menyerupai manusia. Sepertinya anak ini memang harus menjalankan laku tapa pendem rogo, Diro, supaya dia bisa menyatu dengan alam nyata dan dapat mengenali alam gaib, ujar Kiwana Sela yang kini duduk tepat di sebelah Warijan. Aku juga berpikir seperti itu, Ki. Tapi aku masih mempertimbangkan hal itu. Tapi apa tidak sebaiknya kita lakukan topo pendem gulu terlebih dahulu sebelum melakukan topo pendem rogo, Ki, ujar Sudiro menanggapi pernyataan dari Kiwana Sela itu. Kalau menurutmu demikian, sepertinya lebih cepat akan lebih baik, Diro. Karena anak ini mulai merasa tertekan dengan penglihatan yang dimilikinya saat ini, balas Kiwana Sela. Bagaimana, Jan? Apakah kamu siap menjalankan lelaku yang memang harus kau jalankan? Tanya Sudiro kepada muridnya itu. Saya siap, Lek. Jika memang saya harus melakukannya, balas Warijan dengan penuh keyakinan. Baiklah kalau begitu. Malam nanti kita akan langsung memulai laku topo pendem gulu tersebut, ujar Sudiro menegaskan. Sekitar pukul 9 malam, Sudiro dan juga Warijan berjalan menuju ke ladang milik Sudiro, di mana di sana terdapat sebuah bukit kecil yang dulunya juga pernah digunakan oleh Sudiro untuk melakukan seluruh laku tapanya. Tidak hanya Sudiro dan juga Warijan, Kiwana Sela serta Kiwana Taru dan juga Gatra Pawira dan Wanarupa ikut mengantar Warijan ke tempat yang akan menjadi saksi menyatunya jiwa dan raga Warijan dengan alam nyata serta alam gaib. Buatlah lubang di tempat ini, Jan. Lakukan dengan sungguh-sungguh dan niatkan dalam hatimu. Jika lubang itu akan kau gunakan mengubur semua rasa takutmu, ujar Sudiro tegas kepada muridnya tersebut. Baiklah, balas Warijan singkat. Ia pun langsung menggunakan pacul yang dibawanya dari rumah Sudiro untuk mulai menggali tanah subur di sekitaran bukit. Setelah hampir 2 jam lebih, ia membuat lubang yang akan digunakan untuk mengubur dirinya itu. Warijan pun lalu beristirahat sejenak sambil meminum air di botol yang dibawanya dari rumah Sudiro. Dan setelah siap, Warijan pun masuk ke dalam lubang tersebut dengan duduk bersila disusul oleh Sudiro yang menutupi lubang tanah tempat di mana tubuh Warijan berada. Bacalah semua rapalan yang telah kau hafalkan. Ingat, kegunaan dari setiap rapalan yang telah kau kuasai, ujar Sudiro yang masih duduk bersila di atas tanah tempat tubuh Warijan terkubur. Laku topo pendem gulu yang dilakukan Warijan malam itu masih menyisakan kepala di bagian atas tanah, sehingga yang benar-benar terkubur adalah seluruh badannya saja. Sedangkan bagian leher atau yang dalam bahasa Jawa disebut gulu masih berada di atas permukaan tanah. Jika kau tidak mampu, keluarlah dari dalam lubang itu dan segeralah pulang ke rumahku, Jan, ujar Sudiro yang dibalas anggukan kepala oleh Warijan bersama kedipan kedua matanya.
Setelah selesai mengatakan hal itu, Sudiro pun pergi meninggalkan Warijan bersama Gatra Pawira, Kiwana Sela, Kiwana Taru, serta Wana Rupa. Rasa dingin dan sesak pun mulai dirasakan oleh Warijan yang memang tidak mengenakan baju dan berada di dalam tanah. Setelah rasa dingin semakin menusuk tubuhnya, Warijan pun kini mulai sulit bernafas. Tanah tempatnya terkubur itu seolah terus-menerus menghimpitnya perlahan demi perlahan. Walaupun begitu, Warijan pun tidak bergeming. Ia terus saja merapalkan mantra aji yang sudah diajarkan oleh Sudiro kepadanya sebelumnya. Hingga sesuatu yang aneh dan tidak pernah diduga-duga oleh Warijan pun mulai mendatanginya. Suara derap langkah pun mulai terdengar jelas di telinga Warijan, dan itu sungguh membuatnya merasa khawatir dengan keselamatannya malam itu. Bagaimana tidak, derap langkah yang terdengar seperti langkah makhluk besar yang berjumlah sangat banyak itu terus berjalan tanpa henti tepat ke arah di mana kepalanya berada. Hampir saja Warijan berusaha kabur dari dalam lubang yang mengubur tubuhnya. Tiba-tiba saja segerombolan semut yang berjalan ke arahnya terlihat jelas oleh kedua mata Warijan yang tiba-tiba saja menyala merah, seolah ia baru saja menggunakan kekuatannya. Walaupun tahu jika suara derap langkah yang berjalan ke arahnya itu hanyalah barisan dari semut-semut hitam, tapi suara langkah kaki hewan kecil itu sangatlah mengganggunya karena suara tersebut terdengar sangat-sangat nyaring di telinga Warijan. Ia pun berusaha terus membiarkan suara derap langkah tersebut. Warijan kembali memusatkan pikirannya dan kembali merapal mantra aji yang sudah lama dihafalnya tersebut. Perlahan-lahan suara yang sangat mengganggunya itu pun menghilang dari pendengarannya dan berganti dengan gangguan-gangguan lainnya yang mencoba menggagalkan laku topo pendem gulu yang sedang dijalaninya. Tidak lama setelah itu, datanglah seekor ular ke arah kepala Warijan yang berada di permukaan tanah. Suara desisan ular tersebut terdengar sangat menakutkan hingga membuat rasa was-was muncul di dalam hatinya. Walau Warijan hanya terus berdiam dan memejamkan kedua matanya, tapi ia dapat merasakan jika kini ular tersebut berada tepat di hadapan wajahnya. Kejadian mengerikan itu pun cukup lama terjadi, namun pada akhirnya Warijan pun mampu menguasai dirinya dan menghilangkan semua rasa takutnya. Setelah kembali tenang, Warijan pun mulai merapal ajian tali geni untuk mengusir ular yang berbisa itu pergi dari hadapan wajahnya. Dan setelah merasa yakin, Warijan pun kembali membuka kedua matanya. Ia lalu meniupkan ajian tali geni ke arah ular tersebut. Dan apa yang dilakukan oleh Warijan dengan keyakinan penuh pun membuahkan hasil. Ular yang pada bagian kepalanya berdiri tegak itu terlihat tidak berdaya setelah terlilit ajian tali geni yang berwarna merah menyala di bagian tubuhnya. Kepergian seekor ular yang hampir saja mematuk wajahnya itu bukanlah akhir dari ujian yang datang. Rasa dingin dari tanah yang mengubur tubuhnya mulai menusuk hingga ke tulang. Rasa nyeri bercampur sesak pun mulai mengganggu pikiran Warijan yang hampir-hampir saja menyerah malam itu. Tapi entah dari mana asalnya, tiba-tiba saja Warijan mendengar suara gurunya yang sepertinya tahu akan apa yang sedang dirasakan Warijan kala itu. Dengan nada pelan dan penuh ketegasan, Sudiro pun meminta kepada Warijan terus merapal semua mantra aji yang telah ia kuasai, sehingga pikirannya tidak dikuasai oleh rasa sakit, dingin, dan mengkhawatirkan keselamatan nyawanya. Kuasai dirimu dan kalahkan semua hal yang buruk yang ada di dalam dirimu, ujar suara Sudiro yang terdengar menggema. Suara yang baru saja didengar oleh Warijan itu kembali membulatkan tekadnya hingga perlahan-lahan dia pun mampu kembali tenang dan terus saja merapal semua mantra aji yang telah dihafalnya. Walaupun rasa dingin dan juga rasa sesak nafas masih dirasakannya, tapi Warijan merasa ada kekuatan yang perlahan-lahan masuk ke dalam tubuhnya hingga rasa dingin yang menyerangnya langsung pergi di kala itu. Tanpa terasa, malam pun berganti pagi. Sinar mentari mulai terasa panas menyinari wajah seorang pemuda yang sedang melatih diri melalui laku topo pendem gulu tersebut. Jika pada malam hari banyak gangguan yang menghampiri Warijan,
Di siang hari pun, gangguan-gangguan yang sama datang mencoba menggagalkan laku tapa yang bisa dibilang cukup berat itu. Rasa haus dan juga rasa lapar mulai mendatangi Warijan yang terlihat tenang dengan kedua mata yang terpejam itu, dan ketika matahari semakin meninggi. Rasa haus karena teriknya sinar matahari pun membuat kerongkongan Warijan terasa sangat kering sekali. Perlahan-lahan tubuhnya melemah dan rasa dingin pun kembali menghampirinya yang bercampur dengan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Tapi karena sudah lebih dari separuh waktu ia lalui, akhirnya Warijan pun kembali berusaha menenangkan diri dan mencoba melupakan semua rasa sakit yang dirasakannya kala itu. Walaupun tubuh mudanya sangat mendukung dari laku topo pendem gulu yang dijalaninya, tapi Warijan belum memiliki pengalaman dalam menghadapi semua yang dialaminya saat ini. Hingga akhirnya kesadarannya menuntun pemikirannya untuk menggunakan ajian-ajian yang telah dikuasainya untuk menghilangkan rasa dingin dan juga rasa sakit di sekujur tubuhnya. Setelah menyadari hal itu, Warijan pun langsung merapalkan ajian Sabta Geni yang ternyata sudah dikuasainya tanpa disadari oleh Warijan sendiri. Ajian Sabta Geni yang menghasilkan panas luar biasa itu mulai diarahkan ke bagian tubuhnya melalui pikirannya. Dan disitulah Warijan pun baru menyadari akan kemampuan yang kini telah dimilikinya. Ajian Sabta Geni pun digunakan Warijan untuk menghangatkan tubuhnya yang berada di dalam lubang dan tertutupi oleh tanah. Hingga perlahan-lahan rasa sakit dan dingin yang luar biasa itu pun menghilang dari tubuhnya. Tapi masalah lain pun datang menghampiri Warijan yang baru saja merasakan ketenangan dalam laku tapa pendem gulu tersebut. Cuaca cerah dengan sinar mentari yang terasa membakar kulit wajahnya pun seketika berubah dengan sangat cepat. Mendung hitam yang seolah datang tanpa permisi mulai menutupi sinar matahari yang sempat dikeluhkan oleh Warijan sebelumnya. Hembusan angin pun terasa sangat kencang menerpa wajahnya, disusul suara gemuruh dan juga suara petir yang mulai saling bersahutan. Hujan deras tidak dapat lagi dihindari. Tanah yang mengubur tubuh Warijan pun terasa mulai bergerak dan terasa semakin menghimpit tubuhnya. Kini rasa dingin dari tanah yang mulai basah hingga ke dalam membuat tubuh Warijan menggigil. Kala itu walaupun sudah menuju sore hari dan sebentar lagi laku topo pendem gulu yang sedang dijalaninya akan segera berakhir, tapi disinilah cobaan yang sesungguhnya datang menghampiri Warijan. Selain merasa dingin, Warijan pun mulai sulit bernafas, seolah-olah ia akan tenggelam di dalam lubang yang menguburnya. Lagi-lagi di saat ia hampir menyerah, Warijan mendengar suara dari gurunya yang mencoba menguatkan hati serta pikirannya. Entah dari mana suara itu berasal, tapi yang jelas Warijan bisa dengan sangat baik mendengar suara tersebut. Jangan lupa, tujuanmu itu melakukan topo pendem gulu adalah untuk menyatu dengan alam. Dan sekarang alam sedang menguji tekadmu. Hadapi itu. Hadapi itu semua dengan caramu, ujar Sudiro yang dengan sangat jelas terdengar oleh Warijan. Walau tidak sepenuhnya memahami tentang apa yang sudah dikatakan oleh gurunya itu, tapi Warijan pun mulai mencoba untuk menyatu dengan alam yang saat itu memang sedang tidak bersahabat. Seluruh rapalan mantra aji sudah dibacanya dan ajian-ajian yang diketahuinya telah dicobanya, namun hasilnya nihil. Kala itu Warijan yang setengah putus asa pun hanya mampu pasrah hingga perlahan-lahan dirinya dikuasai oleh rasa dingin yang sangat dahsyat hingga menenggelamkan kesadarannya. Suara gemericik air dan juga suara petir yang bersahut-sahutan pun mulai menghilang dari pendengarannya, dan kini Warijan pun seperti berada di suatu tempat yang sangat sunyi dan hening. Tidak ada apapun di tempatnya berada kala itu dan tidak terdengar apapun di sana. Rasa sakit yang dirasakan Warijan pun semakin terasa walaupun dia tahu jika dia sudah tidak lagi berada di tempatnya. Payah, begitu saja menyerah, ujar seseorang yang suaranya sangat dikenali oleh Warijan. Kalau tahu begitu, kemarin kamu saja yang mati, Jan.
Jadi kan aku bisa menggantikan kamu yang ternyata sangat lemah. Imbus suara dari seorang sahabat yang sudah lama pergi meninggalkannya. Tempat di mana Warijan berada kala itu terlihat sangat gelap di bagian samping kanan, samping kiri dan bagian depan serta belakangnya, tapi di bagian atas dan bawahnya tempat itu terlihat sangat terang sekali dan entah muncul dari arah mana. Tiba-tiba saja sosok Katno pun datang menepuk pundak Warijan seraya berkata, "Kamu itu harus kuat, Jan. Jangan menyerah," ujar sosok Katno yang langsung berlalu pergi meninggalkan Warijan menuju ke arah depan yang terlihat sangat-sangat gelap kala itu. Warijan yang tidak tahu kemana ia akan melangkah pun terus mengedarkan pandangannya ke arah sekitar, tapi di depan yang terlihat hanyalah kegelapan yang tidak ada sesuatu apapun di sana. Dan di saat-saat Warijan ingin menyerah itu, tiba-tiba saja sosok gurunya datang dan langsung memegang erat tubuhnya lalu melompat ke arah atas. Dan bersama dengan itu, Warijan pun tersadar ketika Pak Gino dan juga Pak Desamino mengangkat tubuhnya dari dalam tanah. Walau merasa sangat khawatir dengan keadaan anaknya yang terlihat sangat lemah itu, tapi Pak Gino terlihat tenang dan mulai menopang tubuh lemah Warijan. Sudiro pun tidak tinggal diam. Dengan kemampuan yang dimilikinya, dia pun mulai menyalurkan energi murninya ke dalam tubuh Warijan hingga perlahan-lahan Warijan pun dapat menggerakkan bagian tubuhnya, lalu ia dapat duduk tanpa ditopang lagi oleh ayahnya. "Kamu telah berhasil menjalani laku topo pendem gulu ini, Jan," ujar Sudiro sambil terus mengarahkan kedua tangannya ke bagian dada Warijan. "Ya, Lek, terima kasih," jawab Warijan dengan tubuh yang sangat lemah. Setelah Sudiro, Pak Desamino dan juga Pak Gino menunggu kondisi tubuh Warijan membaik, akhirnya mereka berempat pun perlahan-lahan kembali ke kediaman Sudiro. Sesampainya mereka di sana, Warijan pun langsung dimandikan dengan air kembang tujuh rupa sebagai simbol penyucian diri. Dan setelah membersihkan tubuhnya dengan mandi, Warijan pun langsung menyusul Sudiro, Pak Desamino, Pak Gino dan istrinya serta Sri Kanti dan juga Widanu ke dalam rumah. Di sana mereka terlihat telah bersiap untuk melakukan kenduri atau syukuran dengan nasi tumpeng yang sudah dibuat oleh Sri Kanti sore tadi. Setelah selesai melakukan kenduri dan makan bersama, Warijan pun diminta untuk beristirahat terlebih dahulu guna memulihkan kondisi tubuhnya. Dan tanpa pikir panjang, Warijan pun langsung berjalan ke arah dipan bambu yang memang sudah dipersiapkan oleh Sri Kanti sebelumnya. Tanpa terasa, pagi pun datang menjemput asa dan impian yang baru. Warijan pun terbangun dengan tubuhnya yang terlihat sudah lebih baik daripada sebelumnya, walaupun dia masih merasa seluruh tubuhnya sakit pagi itu. Selesai sarapan bersama Sudiro dan juga Sri Kanti serta Widanu, Warijan pun langsung diminta pulang oleh Sudiro kala itu. Dia ingin agar Warijan menyelesaikan apa yang sebelumnya telah dialami olehnya hingga membuat seluruh warga dusun menganggapnya gila. "Pulang aja. Temuilah teman-teman barumu yang masih saja terus mencari-carimu. Setelah itu, kembalikan mereka ke alam mereka dan tutup rapat gerbang gaib yang secara tidak sengaja telah kau buka waktu itu," ujar Sudiro yang sempat membuat Warijan terkejut. "Dan setelah semua urusanmu selesai, kembalilah ke sini untuk melakukan topo pendem rogo untuk melengkapi semua yang telah kau jalani dan yang sudah kau pelajari itu," Imbu Sudiro menjelaskan. "Baik, Lek. Kalau begitu saya pamit dulu," balas Warijan yang enggan bertanya lagi tentang apa yang dimaksud oleh gurunya tersebut. Di sepanjang perjalanan pulangnya, ingatan Warijan pun kembali kepada sosok Rusmini yang waktu itu terus saja mendatanginya bersama beberapa teman-temannya. Warijan pun masih ingat dengan jelas. Mereka saling bercanda bersenda gurau satu sama lain sambil menikmati hidangan yang sudah dibawa oleh Rusmini. Tanpa terasa, langkah demi langkah membawa Warijan memasuki dusun Karang Ombo yang menjadi dusun kelahirannya dan juga tempat tinggalnya itu. Beberapa pasang mata pun mulai memandang penuh tanda tanya ke arah Warijan. Mungkin orang-orang di dusun itu benar-benar menganggap jika dirinya memang sudah tidak waras lagi.
Merasa jika dirinya kini menjadi pusat perhatian, Warijan pun malah membuat orang-orang yang terus memperhatikannya itu menjadi takut. Layaknya orang yang benar-benar sudah kehilangan kewarasannya, Warijan pun mulai bersikap aneh. Ia mulai berlari menghampiri para tetangga di dusunnya itu dengan maksud menakut-nakuti mereka. Hal itu sontak membuat orang-orang yang dihampiri Warijan merasa takut dan langsung berlari ke dalam rumah mereka, lalu menutup pintu rumah mereka masing-masing dengan rapat. Sesampainya di rumah, Warijan pun disambut bangga oleh bapak dan ibunya. Bagaimana tidak, kedua orang tuanya itu tidak menyangka jika Warijan mampu menjalani laku tirakat yang tergolong sangat berat. Selain itu, kedua orang tua dari Warijan pun telah diceritakan apa yang sudah dilaluinya oleh Sudiro. Bapak bangga sama kamu, Leh. Semoga apa yang kini kamu miliki bisa bermanfaat bagi keluarga kita dan juga bagi para warga di dusun ini, ujar Pak Gino sambil memeluk erat tubuh anak sulungnya itu. Maafkan aku ya, Pak. Aku sudah membuat Bapak sama Ibu khawatir dan juga malu. Tentu saat ini kan seluruh warga dusun sudah menganggap aku gila, balas Warijan dengan senyumnya yang khas. Ya, kamu harus buktikan jika kamu itu saat ini Daedan, balas Pagino yang kembali duduk di kursi kayu ruang tamunya. Ya Pak, Lek Diro memintaku untuk menyelesaikan apa yang sudah aku mulai. Dan ternyata tanpa sadar, aku itu telah membuka gerbang gaib, di mana teman-temanku itu bisa setiap hari masuk ke rumah ini. Balas Warijan dengan wajah serius. Bapak sama ibumu itu yakin, Le, kalau kamu itu pasti bisa menyelesaikan semuanya, balas Pagino dengan penuh keyakinan. Setelah seluruh keluarganya pergi ke ladang, Warijan pun mulai menunggu teman-teman barunya yang berasal dari alam gaib. Walau sempat menggunakan ajian paninggal Ombo, tapi Warijan tidak mampu melihat di manakah letak gerbang gaib yang tanpa sengaja terbuka olehnya beberapa waktu lalu. Selain itu, Warijan pun mulai menyiapkan satu teko berisikan air putih yang sebelumnya sudah dibacakan rapalan Aji Sabta Geni yang akan digunakannya untuk menutup gerbang gaib setelah tamu-tamunya itu puas berada di rumahnya. Tidak lama kemudian, terdengar suara ketukan pintu dan suara seorang gadis yang memanggil-manggilnya. Dengan persiapan yang matang, Warijan pun lalu membukakan pintu rumahnya dan bersiap untuk menyaksikan makhluk-makhluk gaib dengan wujud aslinya. Warijan, yang kini sudah mampu mengendalikan kemampuannya itu, memang sengaja menutup mata batinnya agar dia dapat mengenali satu persatu teman-temannya itu terlebih dahulu. Gadis cantik dengan rambut panjang terurai dan kebaya putih serta kain jarik hitam digunakannya itu sungguh membuat Warijan terpesona melihat kecantikannya. Dan di belakang sosok gadis cantik yang bernama Rusmini itu berdiri dua gadis seusianya yang bernama Darsi dan Darmi serta empat orang pemuda yang bernama Toro, Midi, Mito, dan Timan. Akhirnya kalian datang lagi, seru Warijan menyambut teman-temannya dengan hangat. Sampean itu kemana saja, Thomas? Berkali-kali kami ke sini, tapi sampean tidak ada di rumah. Keluh Rusmini dengan wajah kesalnya yang membuat gadis itu terlihat semakin cantik. Wah, aku itu diminta sama Pak Lekku untuk menjaga ladangnya, dan tugas yang diberikannya sudah selesai. Balas Warijan dengan senyum ramahnya. Ayo, silakan masuk. Sepertinya kalian ini membawa makanan yang enak ya, imbu Warijan yang mulai berjalan membuka semua pintu rumahnya seperti biasa. Tapi Simba meminta sampean untuk rumahku. Dia minta dibuatkan tempat menyimpan jagung dan kacang tanah. Balas Rusmini yang rupanya tidak bermaksud untuk masuk ke dalam rumah Warijan. Wah, begitu ya? Wah, kalau memang Simba memintaku untuk ke rumahmu lagi, jangan hari ini ya. Aku masih capek karena habis menjaga ladang milik Pak Le selama 1 hari 1 malam kemarin. Balas Warijan dengan tenang. Jadi sampai ndak bisa ke rumahku sekarang ya Mas? Tanya Rusmini dengan wajah kesalnya. Besok saja ya. Sekarang ini kita ngobrol-ngobrol saja di sini. Jawab Warijan yang mau tidak mau disetujui oleh Rusmini dan teman-temannya.
Setelah beberapa saat berbincang-bincang dan juga bersenda gurau seperti biasanya, Warijan pun mulai merapalkan mantra untuk dapat melihat wujud asli dari Rusmini, Darsi, Darmi, serta yang lainnya. Dan betapa terkejutnya Warijan ketika sosok cantik yang sedang duduk berhadap-hadapan dengannya adalah sosok perempuan tua dengan kulit wajah hitam dan penuh keriput serta rambut kusut yang terurai yang sebagiannya sudah berwarna putih. Mata dari sosok perempuan yang mengaku bernama Rusmini itu pun terlihat aneh dengan hanya memiliki titik kecil hitam di bagian matanya. Wujud yang sama menyeramkannya pun terlihat pada sosok Darsi dan Darmi serta Toro, Midi, Mito dan juga Timan. Selain menyeramkan, wujud mereka pun terbilang sangat aneh, layaknya makhluk-makhluk gaib yang pernah dilihat oleh Warijan sebelumnya. Setelah mengetahui wujud asli dari teman-teman barunya itu, Warijan pun langsung menutup mata batinnya kembali. Hal itu sengaja dilakukannya karena dia tidak ingin jika Rusmini dan teman-teman yang lain merasa curiga. Ketika hari menjelang sore, Rusmini serta teman-temannya pun berpamitan kepada Warijan. Tidak lupa, Rusmini juga mengingatkan kembali kepada Warijan jika ia harus datang mengunjungi rumahnya esok hari. Dengan senyum ramah, Warijan pun menganggukkan kepalanya dan keluar dari rumahnya bersama teman-teman barunya itu. Tidak lupa, Warijan pun membawa air di wadah teko yang akan ia gunakan untuk menutup gerbang gaib tempat di mana Rusmini datang dan pergi bersama teman-temannya. Tidak biasanya kamu mau mengantarkan kami? Tanya Rusmini yang mulai merasa sedikit curiga. Lalu, untuk apa kamu membawa teko itu? Tanya Rusmini lagi penuh tanda tanya. Wah, ini aku mau siramin ke pohon bonsai samping rumahku, balas Warijan tanpa ragu. Dan setelah tidak ada lagi perbincangan, hal yang ditunggu-tunggu Warijan pun datang juga. Setelah sebelumnya Warijan kembali membuka mata batinnya dan juga menggunakan ajian paninggal nyoto, akhirnya gerbang gaib tempat menuju ke alam tempat di mana Rusmini dan Basuto tinggal pun terlihat dengan jelas. Dan setelah Rusmini serta teman-temannya itu masuk ke dalam gerbang gaib tersebut, Warijan pun langsung menyiramkan air ke arah tempat di mana Rusmini, Darsi, Darmi serta keempat teman prianya berjalan. Dan setelah itu terdengarlah suara ledakan yang dengan cepat membentuk sebuah dinding kaca tepat di mana Warijan menyiramkan air Sabto Geni tersebut. Mendapati hal itu, sontak Rusmini pun terkejut dan terlihat sangat marah. Berkali-kali Rusmini dan juga teman-temannya memukuli dinding kaca yang kini menjadi pembatas antara dunia nyata dan juga alam gaib itu. Selain terus memukulinya, Rusmini pun terdengar menjerit dengan suara melengking yang jika didengar langsung pasti akan sangat memekakan telinga. Shh, sudah, jangan teriak-teriak. Sekarang kembalilah ke alam kalian dan sampaikan juga salam kepada Basuto jika aku tidak bisa membuatkannya tempat menyimpan jagung, ujar Warijan yang berdiri berhadapan dengan sosok Rusmini. Sekarang itu aku sudah tahu siapa kalian yang sebenarnya dan juga apa tujuan kalian. Ingat, kita itu berbeda alam dan jangan pernah berharap untuk dapat memiliki diriku, ujar Warijan, hingga membuat sosok Rusmini semakin terlihat murka. Perlahan tapi pasti gerbang gaib tersebut pun tertutup dengan rapat dan bersama dengan itu sosok Rusmini, Darsi, Darmi dan juga sosok Toro, Midi, Mito dan Timan menghilang dari pandangan mata Warijan. Tidak lama setelah itu, kedua orang tua Warijan dan kedua adiknya pun pulang. Dengan senyum bahagia, Warijan pun menyambut kedatangan keluarganya itu. Lalu ia menceritakan tentang apa yang baru saja terjadi. Bapak sama ibu senang mendengarnya dan bapak juga merasa tenang saat ini, ujar Pak Gino setelah ia mendengar apa yang telah diceritakan oleh Warijan. Setelah ini saya diminta kembali lagi ke rumah Lek Diro, Pak. Dan saya juga harus menjalankan laku Topo Pendom Rogo untuk melengkapi semua lelaku tirakatku, balas Warijan yang disambut senyum oleh ayah dan juga ibunya. Bapak sama ibu merestui mulai.
Semoga kau dapat memiliki ilmu yang bermanfaat dan dapat engkau gunakan untuk membantu sesama. Pungkas Pak Gino dengan mantap. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari penulis favorit kita semua, Mas Untung Prasetyo, dan kisahnya adalah kisah favorit kita semua juga, kisah Sudiro. Aduh, Mas Untung, lama banget ditunggu Sudironya ini, dan asli keren banget kali ini bagaimana seorang Sudiro dengan baiknya ya bisa mengajarkan, menurunkan ilmu-ilmunya ke muridnya yang bernama Warijan. Jadi buat teman-teman mungkin yang baru tahu, Sudiro ini memiliki dua orang murid, yaitu Warijan dan Katno, yang mana Katno sudah meninggal dunia terlebih dahulu dan tersisalah tinggal Warijan. Menarik sekali ya. Jadi laku tapa pendem gulu, ritualnya ini sangat sulit sekali untuk dilakukan, walaupun seperti terlihat mudah ya, tapi padahal di situ banyak sekali gangguan-gangguan, apalagi ketika hanya disisakan kepalanya itu. Dan ini semua bisa dilalui dengan baik oleh Warijan, dan yang menarik perhatian saya di sini adalah bagaimana Sudiro bisa berkomunikasi ya dengan muridnya itu di saat sedang melakukan laku tapa, dan suara Sudiro yang terdengar terngiang-ngiang bergema di kuping daripada Warijan itu membangkitkan semangatnya hingga akhirnya Warijan bisa melewati semua tantangan laku tapa pendem gulu ini. Wah, luar biasa sekali. Dan akhirnya berarti tinggal satu lagi nih ya laku tapa yang harus dilaksanakan oleh Warijan untuk menyempurnakan semua ilmu-ilmunya, dan pastinya semakin menarik. Di sini sedikit kami jelaskan ya tentang jadi tanpa disengaja Warijan ini telah membuka gerbang gaib, yaitu dengan mempersilahkan Rusmini dan teman-temannya untuk main ke rumahnya, dan itu diawali ketika dia mau diajak oleh Mbah Suto untuk datang ke kediamannya tanpa dia sadari. Jadi pada saat itu Warijan itu sudah terbuka bata batinnya, tapi dia masih belum sempurna untuk menguasai dirinya ya. Jadi dia belum bisa membedakan mana manusia asli dan mana makhluk yang tak kasat mata. Jadi di sini begitulah ketika orang yang belajar itu setengah-setengah, jadi dia ya itu akan menjadi gila. Tapi beruntungnya Warijan, ternyata Sudiro sendiri selaku gurunya masih memonitor, dan dia memiliki keluarga yang peka. Untungnya juga ada Pak Desa Mino ya, yang akhirnya membantu dia membawa kepada Sudiro. Dan semakin menarik pokoknya. Mas Untung jangan lama-lama dong, Mas Untung. Aduh, saya diteror nih sama penggemarnya Sudiro. Buat Mas Untung semangat terus berkarya ya. Ditunggu lagi kisah selanjutnya dari kisah Sudiro. Dan buat teman-teman, semoga teman-teman terpuaskan dan terhibur dengan kisah barusan. Para pecinta penikmat horor, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan silakan, mungkin buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa dituliskan di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah, kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Silakan buat yang suka dengan video barusan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya. Lonceng notifikasinya juga dong dinyalakan agar teman-teman tetap mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload di setiap harinya, setiap malam ya, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman semua. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena kami hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.